Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Di sini saya akan coba memperbaiki sebuah aki yang tentunya sangat bermanfaat sekali dengan menggunakan trik-trik yang tentunya sangat menarik. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, untuk yang pertama di sini ada sebuah shunt resistor 5 watt 10 ohm yang sudah ada di video saya sebelumnya dengan mengeluarkan arus sekitar 1,1 ampere. Oke, dan sebuah diode 6 ampere. Ini yang saya sering gunakan untuk sebuah alat perbaikan aki. Dan di sini untuk diode ini mungkin ada yang lebih paham dan tentunya sangat mengenal sekali dari komponen elektronik ini yang sangat bermanfaat sekali di bidang elektronika maupun otomotif. Dan di sini untuk diode ini ada beberapa bagian strip putih dan bagian yang polos hitam, dimana saat strip putih ini dipasang, dilakukan tes, ini menghasilkan satu arah. Untuk diode ini mengalirkan dari kutub yang polos ke kutub yang berstrip putih, dan dipasang terbalik ini tidak berfungsi. Ini adalah sebuah diode, dan di sini saya akan coba tes dari alat ini menggunakan menggunakan shunt resistor dan diode ini untuk memperbaiki aki. Dan di sini saya sudah siapkan sebuah aki yang saya akan perbaiki. Oke, untuk aki yang saya siapkan adalah seperti ini. Aki ini aki bekas dan sudah lama tidak digunakan. Tentunya aki ini tidak berfungsi sama sekali. Dan untuk kapasitasnya di sini adalah 1,12 volt 5, Ah. Dan untuk sistem pengecasan untuk aki yang 12 volt seperti ini adalah 1/10 dari kapasitas aki untuk pengecasan normalnya. Jadi untuk aki yang 12 volt 5Ah ini saat dilakukan pengisian di sini karena 12 volt 5Ah, jadi saat pengisian ini lebih bagusnya adalah melakukan pengisian di 12. Oke, untuk arusnya yang masuk ke sistem pengisiannya adalah 500 mA atau sistem cepatnya itu sekitaran 2 ampere untuk alat casnya. Dan di sini saya akan coba melakukan perbaikan pada aki ini. Saya akan melakukan pengetesan pada aki ini untuk melihat kondisinya. Yang pertama adalah karena di sini saya mendapatkan aki bekas ini dari bengkel atau sudah tidak digunakan lagi, dan saya pilih bagian dari aki ini. Ada beberapa tes yang saya lakukan untuk aki ini supaya nanti bisa diperbaiki dan tentunya bisa digunakan lagi. Dan untuk aki ini kondisinya kondisinya bekas dan lama tidak digunakan. Dan untuk pertama saya lihat dari bentuk fisiknya di bagian sini, kanan kirinya sini. Ini masih lurus, masih rata seperti ini, dan di bagian kanan kirinya juga masih rata. Untuk aki ini tergolong sangat ringan sekali dari bobotnya, karena di dalamnya ini platnya tidak tebal seperti kebanyakan aki yang terkenal dari mereknya atau aki yang tergolong mahal. Jadi di sini ada trik tersendiri untuk melihat sebuah perbaikan aki. Di sini saya siapkan sebuah volt digital untuk melihat kondisi aki ini. Dan saya tes, saya lihat kondisi dari voltase akinya dulu. Untuk voltasenya masih aman di 10,9. Ini adalah yang saya lakukan saat melihat kondisi aki. Di sini saya melihat dari voltase aki ini harus benar-benar di antara 11 volt ke atas. 11 volt ke atas ini jadi aman untuk melihat suatu kondisi aki, melihat dari voltasenya. Ini adalah cara yang paling termudah untuk aki 12 volt, karena setiap plat selnya ini diharuskan di dalam lubangnya ini
sekitaran 2 volt, dan di sini saya akan melakukan pengetesan pada aki ini. Apakah aki ini benar-benar sudah tidak bisa digunakan lagi, karena di sini sudah tidak dipakai. Dan di sini saya akan coba tes menggunakan sun resistor 10 watt. Di sini saya akan gunakan sun resistor 5 watt 10 ohm. Seperti ini saya tes pada bagian negatif, kemudian saya hubungkan seperti ini. Sebentar bos, saya kerik dulu. Ini untuk aki yang baik kering maupun basah. Untuk kutub-kutubnya ini sangat penting sekali membersihkan bagian di bagian kutub-kutubnya sini. Ini karena ada kerak seperti ini yang menghalangi kabel yang tersambung ke kutub akinya ini. Mungkin arus yang mengalir kurang begitu besar atau tidak connect. Ini ada kotoran kayak kerak. Ini biasanya terjadi pada aki saat lama digunakan. Ini saya coba dulu. Untuk voltasenya saya tes seperti ini. Sekitaran 7 volt. Sekitaran 8 volt. Seperti ini. Dan di sini saya diberi beban arus sekitaran 1 ampere. Di sini voltasenya tadi awalnya 7 volt. Dan apakah aki ini bisa mengeluarkan arus atau bisa mengeluarkan beban saat dites memakai lampu. Dan di sini saya gunakan sebuah diode seperti ini, diode 6 ampere, dan sebuah lampu LED seperti ini. Dan untuk lampu LED seperti ini jika digunakan di aki motor 12 volt, ini nyalanya sangat terang sekali. Dan di sini saya akan coba. Dan bagaimana untuk cara kerja dari sebuah diode ini, apakah bisa mengeluarkan arus ke satu arah. Teman-teman, dan di sini karena untuk lampu LED seperti ini hanya bisa mengeluarkan atau bisa menyalurkan arus ke satu arah. Jadi di sini adalah bagian negatif dan di sini positifnya. Saya akan coba. Saya coba dulu. Seperti ini. Sudah menyala. Sudah menyala. Seperti ini, sudah menyala. Saya coba balik apakah lampu LED-nya ini menyala. Menyala teman. Ini saya belum mengetahui kalau dibalik posisinya juga menyala teman. Ini ada rangkaian di dalamnya mungkin yang berbeda. Menyala, bisa dibolak-balik posisi plus dan minusnya. Juga menyala. Jadi aki ini mengeluarkan arus 9 saat diberi beban memakai lampu LED. Ini voltasenya menjadi 9,9 volt. Berapa arus yang dialirkan oleh sebuah lampu LED? Apakah lampu LED ini benar-benar sangat irit sekali atau sangat kecil sekali mengeluarkan arus pada saat digunakan di motor. Di sini saya gunakan seperti ini, diode yang bagian polos saya hadapkan ke negatif, dan yang bagian strip putih saya hadapkan ke positif. Karena untuk jalurnya dari sebuah diode ini dari negatif ke positif. Seperti ini. Saya coba dulu. Tidak mengeluarkan arus. Jadi di sini diode ini bekerja saat dilakukan pengetesan lampu. Saya coba dulu. Saya coba tadi dari positif. Jadi arah arus yang mengalir dari positif ke negatif
karena di sini ada strip putih, jadi diode ini tidak bisa mengalirkan arus positif ke negatif karena di sini ada strip putihnya, atau diode ini masih tertutup belum membuka. Dan saya akan posisikan terbalik lagi. Saya coba seperti ini, yang negatif menghadap ke strip putihnya sini. Saya coba dulu bos. Oke, seperti ini. Oke, mengeluarkan arus. Oke, jadi diode ini masih berfungsi dan bisa mengeluarkan arus saat dipasang pada posisi ini. Oke, plus ke min. Oke, dari plus yang polos, min yang negatif. Oke, seperti ini untuk cara kerja dari sebuah diode. Dan berapa arus yang dialirkan sebuah LED ini, saya akan coba pindah posisinya menggunakan ampere meter. Oke, saya coba dulu berapa arus yang dikeluarkan oleh sebuah lampu LED. Oke, saya coba dulu seperti ini, berapa arus yang mengalir. Oke teman, ini sudah menyala, dan di sini untuk arus yang mengalir sangat kecil sekali, sekitaran 30 mA. Jadi untuk LED lampu ini walaupun terang seperti ini, oke, sangat terang sekali, tetapi arus yang dikeluarkan sangat kecil sekali, cuman 30 mA. Oke, berbeda lagi dengan menggunakan dop lampu motor seperti ini, yang bolam seperti ini. Ini tentunya arus yang dikeluarkan sangat besar sekali. Di sini 12 volt 25 watt. Oke, saya coba dulu. Ini menggunakan satu lampu, satu titik. Oke, mengeluarkan arus 1,5 ampere. Karena di sini akinya masih lemah, jadi redup, mengeluarkan arus sekitar 1,5 ampere. Jadi sangat besar sekali untuk aki 12 volt ini menggunakan bolam. Jadi arus yang dikeluarkan berbeda jauh dengan menggunakan lampu LED. Jadi di sini cuma 30 mA. Oke, di sini 1,5 ampere. Jadi mungkin sekitaran 20 kali lipat lebih untuk perbandingannya. Jadi lampu LED ini banyak digunakan di motor sekarang. Oke teman, dan di sini sudah saya lakukan pengetesan pada aki ini saat diberi beban arus. Oke, sekitaran 1 ampere. Tadi voltasenya di sekitaran 8 volt. Jadi aki ini saya akan coba cek bagian dalamnya apakah bermasalah. Oke, dan di sini saya akan siapkan sebuah plat tipis. Oke, saya cek dulu. Oke, saya buka dulu. Di sini untuk aki ini belum pernah dibongkar atau belum pernah dibuka. Saya akan buka dulu. Oke, penutupnya. Oke, saya gunakan plat tipis. Oke, jika teman-teman mengalami masalah seperti ini untuk akinya, bisa melakukan pengetesan menggunakan dop motor maupun menggunakan shunt resistor. Ini sama-sama hasilnya sama-sama mengeluarkan arus. Oke, di sini untuk di dalamnya seperti ini ada karet valve-nya berwarna biru, dan di sini saya akan coba membuka bagian ini. Oke, ini belum pernah dibongkar dari sebelumnya. Oke, seperti ini. Saya balik, apakah ada air akinya. Oke, benar-benar kering, tidak ada air akinya. Dan di sini saya akan mengecek bagian dalamnya, karena di sini lubangnya cukup besar. Jadi saya cari cara termudah untuk melakukan pengecekan pada setiap selnya. Oke, saya bagian sini saya masukkan sedikit menyentuh di atas selnya. Oke, tidak ada bersih, tidak ada sulfur warna putih. Oke, lubang kedua juga
Lubang ketiga juga tidak ada sulfur. Lubang keempat juga tidak ada. Lubang kelima aman. Lubang keenam juga masih aman. Saya gunakan cara termudah dulu untuk melihat kondisi di dalamnya. Dan di bagian dalamnya sini saat saya lihat seperti ini mungkin terlalu gelap, tapi agak kelihatan di sini untuk tisunya ini masih rapi. Masih rapi. Masih terlihat antara tisu dan plat gelnya ini masih ada bagian-bagiannya. Terlihat antara tisu dan plat gelnya ini masih terlihat. Masih tertata rapi atau bagiannya tidak ada yang mengalami kerusakan. Teman, dan di sini saya akan melakukan pengetesan lagi pada aki ini. Saya kurang puas ini untuk hasilnya. Saya siapkan sun resistor 5 watt 10 ohm 4 buah. Di sini untuk sun resistornya sama 5 watt 10 ohm 4 buah. Saya paralel gabung positif di sini dan negatif di sini. Saya bantu pakai relay 12 volt. Kemudian push button saat tombol ditekan relaynya aktif, karena di sini untuk relay ini mengantarkan atau menyambungkan arus yang cukup besar saat dilakukan tes. Pada saat ditekan push buttonnya, jika memakai langsung push button, ini push buttonnya akan meleleh. Untuk arus yang dikeluarkan sun resistor 4 buah ini, karena di sini satu sun resistor menghasilkan arus 1,15 ampere, jadi jika memakai 4 buah ini menghasilkan 4,5 ampere. Saat saya tekan, saya akan coba dulu untuk berapa pelepasan voltasenya. Saya pindah ke volt. Sudah on 10,3. Saya on tes. Ini benar-benar aki ini ngedrop. Voltasenya sangat rendah sekali, karena untuk aki 12 volt ini harus mungkin di atas 11 volt. Mengeluarkan suhu yang cukup. Teman, saat diberi beban ini voltasenya 8,8, dan di sini saya akan coba tambahkan air aki yang biasa atau warna biru. Jika teman-teman mempunyai di rumah atau jika ingin membeli, saya gunakan yang warna biru. Yang warna biru yang biasa. Teman-teman, untuk selanjutnya di sini saya akan coba langsung tambahkan air aki yang biasa tadi. Seperti ini. Ini air aki bersih tanpa ada reaksi kimia. Seperti ini. Saya taruh di lantai. Ini benar-benar aki yang tidak ada arus atau menyimpan strom. Ini saat ditaruh di lantai. Dan saya akan coba masukkan air akinya ke dalam lubang di setiap sel akinya. Saya tambahkan ke 6 lubangnya, dan di sini saya sambil cek dari voltasenya. Ke lubang 1. Saya sedot. Di sini saya coba sedot apakah ada air akinya. Ini benar-benar kosong, tidak ada cairan di dalamnya. Saya akan tambahkan lagi. Semoga bisa diperbaiki atau menyimpan arus lagi untuk aki ini. Ke lubang ketiga, voltasenya tetap. Dan lubang ke 4. Voltasenya tetap.
10,3, lubang kelima. Saya sedot lagi. Ini benar-benar saya masukkan air akinya, oke, seperti ini. Oke, sudah masuk semua. Dan di sini untuk voltasenya sudah mengalami kenaikan sedikit, tidak bermasalah. Dan di sini saya akan lakukan tes. Tadi untuk pengetesan dengan menggunakan 4 buah shunt resistor 5 watt 10 ohm, ini sekitaran 8 volt, 8,8. Dan di sini saya akan coba tes lagi berapa voltasenya, pelepasannya. Oke teman, di sini sudah ada perubahan sekitar 9 volt lebih, 9,1, dan di sini sudah saya tahan sekitar 15 detik. Oke, untuk aki ini sudah bisa menerima arus yang ada pada setiap selnya. Ini benar-benar aki ini cairannya kurang, dan di sini saya akan lakukan proses selanjutnya teman. Oke, untuk proses selanjutnya saya lakukan tahap pemasangan kabel pengisian. Ini tidak saya skip. Oke, saya pasang dulu jabet pengisiannya. Sebentar bos. Oke, saya pasang jabet pengisiannya. Saya on kan. Oke, sudah mulai naik 12 volt, 12,2. Oke teman, dan di sini saya gunakan alat cas dari kiprok motor. Oke, 12 dari kiprok motor yang bawaan ori dari motor, yang punyanya Absolute Revo juga bisa, Vario 110, Vario lama karburator atau Beat yang karburator, Suzuki Smash maupun punyanya Yamaha Vega lama, seperti ini. Dan di sini saya ambil jalur yang ke 10 pengisian, kemudian jalur positif aki, kemudian negatif. Oke, saat alat ini digunakan, kiprok ini dipakai untuk pengecasan aki kering seperti ini, karena di sini ori, jadi outputnya menjadi 14,5 volt standarnya. Oke, dan di sini saya memakai dua cara, dimana saat dilakukan pengisian ini ada yang 14,5 volt dan 15,5 volt. Oke, sesuai dengan untuk aki yang 12 volt ini masih aman di 15,5 volt ke bawah. Oke, untuk menaikkan arusnya supaya lebih besar lagi. Dan di sini untuk merubah dari output pengisian pada aki, karena standarnya ini 14,5 volt, jadi di sini saya tambahkan diode pada bagian negatif pada kiproknya, pada cas yang ada di sini. Oke, yang saya gunakan. Oke, bagian negatif dari aki kiprok ini yang sebelah sini. Oke, kemudian saya gandeng secara saya seri. Oke, saya jejer di bagian 1 dan 2, kemudian menuju negatif dari trafo yang saya gunakan. Oke, seperti ini. Dan outputnya menjadi 15,5 volt jika memakai dua diode. Karena untuk satu diode ini outputnya itu naik menjadi 0,5 volt, memakai dua diode menjadi 15,5 volt. Oke, jadi saat memakai dua diode menaikkan 1 volt, saya gunakan yang 6 ampere. Oke, untuk alat casnya seperti ini. Oke, memakai kiprok motor
kemudian ampere analog, lampu LED. Oke, lampu LED yang merah ini saat voltase 12 volt, yang hijau ini 14,5 volt, yang biru ini saat pengisian tidak masuk ke dalam akinya sini, dan voltase pengisian jika tidak masuk pada arus pengisiannya ini mencapai 16 volt ke bawah, ini artinya arus tidak masuk ke dalam akinya. Jika mengalami masalah pada selnya atau tidak bisa mengeluarkan arus, atau arusnya ini tidak bisa masuk disebabkan oleh sel yang putus atau keretakan pada lubang selnya. Ini biasanya terjadi pada aki yang sudah mengalami masalah pada bagian bodi fisiknya. Ini biasanya bodi fisik plastiknya ini sudah kembung. Oke, ini tidak bisa diperbaiki untuk aki yang bodi plastiknya sudah kembung. Oke. Teman, saya akan coba tes. Oke, saya on kan dulu. Oke, saya tes pakai sun resistor tadi. Oke, saya tekan 15 detik. Oke, cukup lumayan. Oke, sebelum stabil. Oke, masih 9 volt, jadi kurang lama sekali. Oke, ini membutuhkan waktu kira-kira 24 jam nonstop. Ini lebih bagus karena saat memakai kiprok motor ini berhenti otomatis di 14,5 volt. Oke teman, dan di sini ada beberapa bagian dari alat cas yang saya gunakan, sebuah trafo 5 ampere. Untuk rangkaiannya seperti ini, rangkaian dari trafonya. Oke, untuk rangkaian trafonya seperti ini. Oke, menggunakan trafo CT 5 ampere. Kemudian saya pilih yang 18 memakai diode strip yang putih ini. Oke, menghadap ke luar atau menghasilkan positif. Ini input ke spool aki, spool dari kiprok yang di kiprok motor atau pada jalur kabel kelistrikan pada motor ini berwarna putih. Kemudian yang CT ini ke negatif dari kiproknya. Oke, dan kemudian yang plus ini ke aki. Ini maaf, untuk di sini saya memakai SCR BT 151. Ini belum selesai, masih bermasalah. Oke teman, dan di sini saya akan gunakan cas lain untuk pengganti dari kiprok motor jika teman-teman mengalami masalah pada sebuah aki yang tentunya arusnya ini sangat kecil. Di sini saya gunakan alat cas seperti ini. Pada cas repair pulse repair charging, bisa digunakan untuk aki motor dan mobil dengan kapasitas 12 volt. Oke, untuk output pengisiannya 13,8 sampai 15,5 volt. Oke, untuk aki 4 sampai 100 Ah. Seperti ini. Saya akan coba lakukan pengisian. Oke teman, di sini sudah saya siapkan alat casnya. Di sini sudah saya hubungkan ke PLN, dan di sini saya akan coba melakukan pengisian pada aki ini. Oke, ini voltasenya tetap saya pasang untuk melihat kondisinya saat dilakukan pengisian. Oke, saya pasang dulu. Oke, saya pasang jabet yang hitam ke negatif, yang merah ke positif. Oke, sedang melakukan pengisian. Oke, karena di sini untuk kapasitas aki ini cukup besar di 6 ampere, jadi langsung full. Oke, voltasenya seperti ini 14,5 volt. Oke, dan di sini karena dibutuhkan pengisian atau menaikkan arus dari kapasitas aki ini, di sini ada fitur atau sistem dari pengecasan ini menggunakan pulse repair charging. Jadi saat melakukan pengecasan pulse ini, ini timbul voltase yang naik turun secara cepat. Terbatasi di 15,5 volt. Dan saya akan coba tekan tombolnya di tengah sini, tombol pulse. Seperti ini untuk cara kerjanya. Ini ada timbul bunyi, jedik-jedik seperti ini.
pulse menghasilkan kejutan voltase yang lebih tinggi di 15,5 volt. Dan di sini untuk proses pengisian menggunakan pulse repair charging. Oke teman, untuk teman-teman yang mungkin belum mempunyai atau belum sempat untuk membuat dari cas aki menggunakan kiprok motor seperti ini, yang sudah ada di video saya sebelumnya untuk rangkaiannya seperti ini yang menggunakan cas kiprok motor. Ini bisa di screenshot untuk rangkaiannya, ini lengkap. Oke, detailnya lengkap seperti ini, menggunakan kiprok motor yang ori, ini wajib tentunya. Dan di sini bagian trafo, CT, bagian kiprok, kemudian diode, dan di sini ampere analognya. Oke, di sini lampu LED-nya, ini ke baterai atau api, di sini fuse menggunakan 5 ampere, dan di sini tes beban menggunakan lampu. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini untuk voltasenya seperti ini. Oke, ya, di 14,5 volt. Ini nanti otomatis jika sudah penuh dari akinya ini atau sudah normal, dan tentunya suhu dari aki ini atau temperatur dari aki ini tidak melebihi dari suhu ruangan atau terasa hangat sedikit, ini masih normal. Jadi saat mengalami panas yang berlebih, ini sel akinya mulai bermasalah. Oke, dan di sini untuk cas aki seperti ini yang saya gunakan, ini aman saat digunakan seperti ini. Ini bisa jika tidak sengaja, karena di sini on, tidak sengaja terhubung seperti ini aman, tidak bermasalah. Oke, jika dihubungkan terbalik, nah ini jika mengalami lupa atau tidak sengaja memasang dari kutub dari akinya, kita memakan yang negatif ini lupa ke bagian positif seperti ini. Dan bagian positifnya kita taruh di negatif apakah mengalami masalah. Oke, dan di sini untuk cas ini masih aman dan tidak berfungsi, karena di sini ada indikator dari saat dilakukan pengecasan pada posisi terbalik seperti ini. Ini di sini ada tulisannya error, dan kemudian di sini ada indikator fault. Oke, ini tidak berfungsi dari alat cas ini. Oke, dan di sini saya akan coba posisikan lagi ke posisi awal, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Oke, sudah berfungsi lagi. Oke, sudah berfungsi lagi. Dan di sini karena memerlukan perawatan atau perbaikan khusus dari aki kering seperti ini, di sini saya tekan tombol repair. Oke, pulse ini sudah berjalan otomatis. Nanti jika sudah penuh, ini biasanya akan normal kembali untuk akinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini, mohon tulis di kolom komentar. Salam sukses, salam berkarya.